Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat lazismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua dapat menikmati suasana Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dijaga iman kita oleh Allah dan juga dikuatkan imun kita sehingga kita bisa tetap bertahan dalam suasana pandemi ini, dalam suasana yang luar biasa, cobaan, ujian yang saat ini melanda terutama negeri kita, negeri Indonesia ini. Jamaah sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang tokoh yang cukup terkenal, Perdana Menteri Indonesia, termasuk tokoh karismatik, Dr. Muhammad Nasir, di mana beliau pernah mengatakan bahwa ada 3 kekuatan atau 3 benteng kekuatan umat Islam, dan 3 benteng ini harus senantiasa dijaga dan senantiasa dipelihara agar umat yang ada, umat Islam khususnya, bisa bertahan dalam kondisi apapun, dengan ujian, bencana, musibah. Maka ketika 3 benteng ini senantiasa dijaga dan kuat di tengah-tengah kaum muslimin, insya Allah kaum muslimin masih menjadi pelopor dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini. Sahabat lazismu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama benteng kekuatan umat Islam, kata Dr. Muhammad Nasir, adalah masjid. Dan saat ini momentum bagi kita, terutama kaum muslimin pada bulan Ramadan saat ini, di mana masjid merupakan benteng kita. Di saat tempat-tempat saat ini tentu tidak menjanjikan bagi kita kenyamanan, ketenangannya, tapi alhamdulillah masjid menjadi tempat yang senantiasa bersih dan suci. Bahkan bagi jamaah, bagi umat yang senantiasa memakmurkan masjid, nanti akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan jika sebuah masjid di sebuah daerah, di sebuah tempat terjaga dan makmur, tidak hanya untuk melakukan ibadah mahdhah saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan atau sentral dakwah umat, masjid-masjid itu akan menjaga dan membentengi kekuatan umat di tempat itu. Dan yang kedua adalah pesantren. Pesantren ini merupakan wadah tempat untuk melahirkan kader-kader dai dan ulama-ulama yang nanti akan melanjutkan, karena risalah itu merintis dan dakwah melanjutkan. Sebagaimana para orang tua kita, para senior kita, para ustadz-ustadz kita dari dai Muhammadiyah atau mubalik Muhammadiyah itu sudah memulai. Maka tugas kita selaku dai muda Muhammadiyah, kita melanjutkan dakwah itu, dan salah satunya adalah mencetak kader-kader dai, dan kader dai itu hanya muncul dan bisa dicetak melalui lembaga pesantren. Maka alhamdulillah
Pada tahun ini, Lazismu Kabupaten Jember bekerja sama dengan Pops Mubalik Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember. Alhamdulillah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan harus ditangkap peluang. Dan ini merupakan menjawab tantangan yang selama ini masyarakat atau jamaah, khususnya jamaah Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah bingung atau mungkin galau karena mungkin merasa mubalik Muhammadiyah atau mungkin ustadz Muhammadiyah kurang bisa menjawab tantangan atau kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka percayalah, alhamdulillah tahun ini ada sekitar 9 dai muda yang telah disebarkan ke berbagai masjid-masjid tadi, yang pada bulan Ramadan ini dimakmurkan dan tidak hanya menjadi tempat ibadah mahdoh saja sekali lagi, tapi juga masjid nanti ada kajian-kajian keislaman, ada motivasi-motivasi untuk kita tetap semangat dalam beribadah atau semangat dalam menjalani kehidupan di tempat ini. Dan alhamdulillah untuk di Jember sendiri paling tidak sudah ada 8 pesantren Muhammadiyah. Misalnya sebut saja ada MBS Tanggul, ada Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusari, dan juga ada MBS Mulia Cakru, ada juga MBS Al-Muhtar Watu Kebo, ada MBS Al-Islam Paleran, dan ada juga panti asuhan atau lembaga pesantren Al-Husna yang ada di Jember ini. Maka harapannya ke depan, terutama dimulai dari Jember ini dan dimulai dari tahun ini, telah mengirim ke berbagai daerah, ke berbagai tempat yang kecil masjidnya, musolahnya, terpencil juga. Tapi alhamdulillah para dai muda berkomitmen untuk menjawab tadi kebutuhan atau keinginan jamaah yang selama ini mungkin merasa minder karena mubalik Muhammadiyah kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Mohon maaf atau mungkin menurut mereka dai muda Muhammadiyah belum muncul. Maka saat ini alhamdulillah atas dukungan Lazismu Kabupaten Jember dan juga diprakarsai oleh pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember, alhamdulillah masjid-masjid yang kecil dan terpencil akan hadir dai muda, dan juga ada pesantren-pesantren Muhammadiyah di Jember. Bahkan ada sekolah-sekolah yang saat ini sudah memunculkan konsep atau kurikulumnya, kurikulum berbasis pesantren. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Lazismu dimanapun Anda berada, khususnya warga Jember, mari kita sambut apa yang atau tawaran yang telah diberikan, dihadirkan oleh Lazismu dan Kops Pemuda Mubalik Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Jember ini. Dan yang ketiga, kata Dr. Muhammad Nasir, 3 benteng umat yang harus senantiasa dijaga adalah kampus. Dan kita ada Universitas Muhammadiyah Jember, maka kita sama-sama dijaga. Kenapa? Di pesantren tadi akan mencetak kader-kader dai dan kader-kader ulama, dan kampus akan mencetak kader-kader pemimpin bangsa ini. Maka tiga-tiganya jika terjaga dan senantiasa kuat di tengah-tengah umat, masjid melahirkan masyarakat-masyarakat yang islami, masyarakat-masyarakat yang kuat akidahnya, dan pesantren melahirkan ulama-ulama yang kuat juga, dan dia hadir di tengah-tengah umat bersama masyarakat. Dan yang ketiga adalah kampus, lahir pemimpin-pemimpin yang senantiasa dia tegak di atas jalan yang Allah ridai dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.